Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Semoga semuanya berada dalam kondisi yang sehat dimanapun kita berada. Sebelum Ibu Fitri menjabarkan materi pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada anak-anak ibu sekalian, supaya mengisi absen terlebih dahulu, dan kepada anak-anak ibu, jangan lupa untuk mengikuti protokol pemerintah dalam mencegah penyebaran terjadinya virus corona. Kepada anak-anak ibu, jangan lupa mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker ketika keluar dari rumah. Itulah supaya kita dapat menghindari penyebaran terjadinya virus corona ini. Baiklah anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang keragaman etnik dan budaya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia. Sekarang kita akan masuk ke topik yang baru yaitu keragaman etnik dan budaya. Sebelum Ibu menjelaskan materi pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama sekali itu, peserta didik diharapkan mampu mengetahui arti keragaman etnik dan budaya di Indonesia. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengetahui keanekaragaman budaya Indonesia, misalnya rumah adat, pakaian adat, dan tarian daerah. Apa sih yang dimaksud dengan keragaman etnik dan budaya? Anak-anak ibu sudah pasti pernah mendengar keragaman etnik dan budaya kan? Baiklah, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang keragaman etnik dan budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki etnik dan budaya yang beragam. Etnik disebut juga sebagai suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut, sehingga menjadi identitas. Selanjutnya, kesadaran dan identitas ini biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi, suku bangsa adalah gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial sebab mempunyai ciri-ciri yang paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat serta kebudayaan. Ciri-ciri suku bangsa memiliki kesamaan budaya, bahasa, adat istiadat, dan nenek moyang. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya adalah bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter sendiri, baik dalam aspek sosial ataupun budaya. Keanekaragaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan harta atau kekayaan yang harus tetap dipertahankan dan dilestarikan oleh kita sendiri atau masyarakat. Keragaman etnik dan budaya. Di setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas. Keragaman ini dapat kita lihat melalui bentuk. Yang pertama adalah rumah adat. Rumah adat Indonesia kaya akan budaya yang terdapatnya wujud keanekaragaman budaya bangsa yang tersebar di berbagai provinsi-provinsi Indonesia. Pada umumnya, hal yang paling konkret adalah adanya rumah adat di setiap daerah provinsi di Indonesia. Bentuk yang kedua adalah pakaian adat. Pakaian adat tradisional di Indonesia begitu banyak dan beragam. Ini merupakan nilai-nilai budaya Indonesia yang tidak ternilai harganya, yang seharusnya kita jaga dan kita lestarikan. Jika bukan kita yang menjaga dan melestarikannya, lantas siapa lagi? Jelas, kita harus menjaga dan melestarikan budaya-budaya di Indonesia. Bentuk yang ketiga adalah tarian daerah. Tari merupakan salah satu aspek seni untuk mengungkapkan perasaan melalui gerak. Tarian
Setiap daerah memiliki ciri khasnya tersendiri, biasanya memiliki makna dan simbol tertentu yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, kita akan membahas rumah adat yang terdapat di Indonesia, pakaian adat di Indonesia, serta tarian yang terdapat di Indonesia. Itulah yang akan kita bahas dalam selanjutnya. Yang pertama adalah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Rumah adat Provinsi Nanggro Aceh Darussalam adalah Rumah Krong Bade. Selanjutnya, tarian daerah Nanggro Aceh Darussalam adalah tari Seudati, dan senjata tradisional Nanggro Aceh Darussalam adalah rencong. Dapat kita lihat pada gambar pakaian adat Nanggro Aceh Darussalam. 2. Provinsi Sumatera Utara. Rumah adat Provinsi Sumatera Utara adalah Rumah Bolon. Tarian daerah Provinsi Sumatera Utara adalah tari tortor. Senjata tradisional Sumatera Utara adalah pisau surit, dan pakaian adat Provinsi Sumatera Utara dapat kita lihat pada gambar. 3. Provinsi Sumatera Barat. Rumah adat di Provinsi Sumatera Barat adalah Rumah Gadang. Tarian daerah di Provinsi Sumatera Barat adalah tari payung. Senjata tradisional di Provinsi Sumatera Barat adalah kari, serta pakaian adat dapat kita lihat pada gambar tersebut. 4. Provinsi Riau. Rumah adat di Provinsi Riau adalah Selaso Jatu Kembar. Tarian daerahnya adalah tari joget lembak. Senjata tradisionalnya adalah pedang jinawi dan badik, serta pakaian adat Provinsi Riau dapat kita lihat pada gambar. 5. Provinsi Kepulauan Riau. Rumah adat di Provinsi Kepulauan Riau adalah Rumah Melayu Selaso Jatu Kembar. Tarian daerahnya adalah tari tandak. Senjata tradisionalnya adalah pedang jinawi, dan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau ada pada gambar. 6. Provinsi Jambi. Rumah adat di Provinsi Jambi adalah Rumah Panjang. Tarian daerahnya adalah tari sekapur siri. Senjata tradisionalnya adalah keris, serta pakaian adat di Provinsi Jambi dapat kita lihat pada gambar tersebut. 7. Provinsi Sumatera Selatan. Rumah adat di Provinsi Sumatera Selatan adalah Rumah Limas. Tarian daerahnya adalah tari Putri Bekusek. Senjata tradisionalnya adalah keris, dan pakaian adat di Provinsi Sumatera Selatan dapat kita lihat pada gambar. 8. Provinsi Bangka Belitung. Rumah adat di Provinsi Bangka Belitung adalah Rumah Limas. Tarian daerahnya adalah tari Putri Bekusek dan tari Japin. Senjata tradisionalnya adalah siwar panjang atau pedang, dan pakaian daerahnya atau pakaian adat dapat kita lihat pada gambar tersebut. 9. Provinsi Bengkulu. Rumah adat di Provinsi Bengkulu adalah Rumah Rakyat. Tarian daerahnya adalah tari bidadari. Senjata tradisionalnya adalah keris, dan pakaian adat di Provinsi Bengkulu dapat kita lihat pada gambar yang sudah tertera. 10. Provinsi Lampung. Rumah adat di Provinsi Lampung adalah Nuwo Balak. Tarian daerahnya tari melinting. Senjata tradisionalnya adalah badik, dan pakaian adat di Provinsi Lampung dapat kita lihat pada gambar yang sudah tertera. 11. Provinsi DKI Jakarta. Rumah adat Provinsi DKI Jakarta adalah Rumah Kebaya. Tarian daerahnya adalah tari yapong. Senjata tradisionalnya adalah golok, dan pakaian adat daerah DKI Jakarta dapat kita lihat pada gambar yang sudah tertera. 12. Provinsi Jawa Barat. Rumah adat di Provinsi Jawa Barat adalah Keraton Sepuhan Cirebon. Tarian daerahnya adalah tari merak. Senjata tradisionalnya adalah kujang. Pakaian adat Provinsi Jawa Barat dapat kita lihat pada gambar. 13. Provinsi Banten.
Rumah adat di Provinsi Banten adalah Kasepuhan. Tarian daerahnya adalah tari topeng. Senjata tradisionalnya adalah kujang. Pakaian adat di Provinsi Banten dapat kita lihat pada gambar tersebut. 14. Provinsi Jawa Tengah. Rumah adat di Provinsi Jawa Tengah adalah Roma Joglo. Tarian daerahnya adalah tari Bambangan, cakil. Senjata tradisionalnya adalah keris, dan pakaian adat di Provinsi Jawa Tengah dapat kita lihat pada gambar. 15. Provinsi DI Yogyakarta. Rumah adat di Provinsi DI Yogyakarta adalah Bangsal, Kencono, dan Rumah Joglo. Tarian daerahnya adalah tari serimpi. Senjata tradisionalnya adalah keris, dan pakaian adatnya dapat kita lihat pada gambar tersebut. 16. Provinsi Jawa Timur. Rumah adat di Provinsi Jawa Timur adalah Rumah Joglo. Tarian daerahnya adalah tari remong. Senjata tradisionalnya adalah celurit, dan pakaian adat Provinsi Jawa Timur dapat kita lihat pada gambar tersebut. 17. Provinsi Bali. Rumah adat di Provinsi Bali adalah Candi Bentar. Tarian daerahnya adalah lengong. Senjata tradisionalnya adalah keris, dan pakaian adat di Provinsi Bali dapat kita lihat pada gambar yang sudah tertera. 18. Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rumah adatnya adalah Rumah Dalam Loka Samawa. Tarian daerahnya adalah tari Lenggogo. Senjata tradisionalnya adalah keris. Pakaian adat Nusa Tenggara Barat dapat kita lihat pada gambar tersebut. 19. Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Rumah adatnya adalah Rumah Musalaki. Tarian daerahnya adalah tari Gareng Lameng. Senjata tradisionalnya adalah sundu, dan pakaian adatnya dapat kita lihat pada gambar tersebut. 20. Provinsi Kalimantan Barat atau Kalbar. Rumah adat di Provinsi Kalimantan Barat adalah Rumah Istana Kesultanan Pontianak. Tarian daerahnya adalah tari monong. Senjata tradisionalnya adalah mandau, serta pakaian adatnya dapat kita lihat pada gambar. 21. Provinsi Kalimantan Tengah atau Kalteng. Rumah adatnya adalah Rumah Bentang. Tarian daerahnya adalah tari Balean Dadas dan tari Tambun Bungai. Senjata tradisionalnya adalah senjata mandau, dan pakaian adatnya dapat kita lihat pada gambar yang sudah tertera. 22. Provinsi Kalimantan Selatan. Rumah adatnya adalah Rumah Banjar. Tarian daerahnya tari Baksa Kembang. Senjata tradisionalnya adalah keris, dan pakaian adatnya dapat kita lihat pada gambar yang sudah tertera. 23. Provinsi Kalimantan Timur atau Kaltim. Rumah adatnya adalah Rumah Lamin. Tarian daerahnya adalah tari gong. Senjata tradisionalnya adalah mandau, serta pakaian adat Provinsi Kalimantan Timur dapat kita lihat pada gambar. 24. Provinsi Kalimantan Utara atau Kaltara. Rumah adatnya adalah Bola Tidung. Tarian daerahnya adalah tari Kencet Ledo. Senjata tradisionalnya adalah mandau, dan pakaian adat Provinsi Kalimantan Utara dapat kita lihat pada gambar tersebut. 25. Provinsi Sulawesi Barat atau Sulbar. Rumah adatnya adalah Rumah Tongkonan. Tarian daerahnya adalah tari kipas. Senjata tradisionalnya adalah tombak, serta pakaian adat Sulawesi Barat dapat kita lihat pada gambar yang sudah tertera. 26. Provinsi Sulawesi Tengah atau Sulteng. Rumah adatnya adalah Rumah Pewaris. Tarian daerahnya adalah tari Pulo Cinde dan tari Lumense. Senjata tradisionalnya adalah pasatimpo, dan pakaian adat Provinsi Sulawesi Tengah dapat kita lihat pada gambar. 27. Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra. Rumah adat di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Rumah Istana Buton. Tarian daerahnya adalah tari Balumpa.
senjata tradisionalnya adalah keris, dan pakaian adat Provinsi Sulawesi Tenggara dapat kita lihat pada gambar. 28 Provinsi Sulawesi Selatan atau Sulsel. Rumah adat di Provinsi Sulawesi Selatan adalah rumah tongkonan, tarian daerahnya adalah tari kipas, senjata tradisionalnya adalah badik. Pakaian adat di Provinsi Sulawesi Selatan dapat kita lihat pada gambar. 29 Provinsi Gorontalo. Rumah adat di Provinsi Gorontalo adalah rumah Duluhupa dan rumah pewaris. Tarian daerahnya adalah tari Polo Palo dan tari Polo Cinde, serta pakaian adat di Provinsi Gorontalo dapat kita lihat pada gambar yang sudah tertera. 30 Provinsi Maluku. Rumah adat di Provinsi Maluku adalah rumah Baileo, tarian daerahnya adalah tari lenso, senjata tradisionalnya adalah parang salawaku, serta pakaian adat di Provinsi Maluku dapat kita lihat pada gambar. 31 Provinsi Maluku Utara. Rumah adat di Provinsi Maluku Utara adalah rumah Baileo, tarian daerahnya adalah tari lenso, senjata tradisionalnya adalah parang salawaku, serta pakaian adat di Provinsi Maluku Utara dapat kita lihat di gambar. 32 Provinsi Papua Barat. Rumah adat di Provinsi Papua Barat adalah rumah Honai, tarian daerahnya adalah tari musyo dan tari selamat datang, senjata tradisionalnya adalah panah, pakaian adat Papua Barat dapat kita lihat pada gambar. 33 Provinsi Papua. Rumah adat di Provinsi Papua adalah rumah Honai, tarian daerah di Provinsi Papua adalah tari musyo dan tari selamat datang, senjata tradisional di Provinsi Papua adalah pisau belati, dan pakaian adat di Provinsi Papua dapat kita lihat seperti gambar. Itulah bentuk-bentuk keragaman budaya di Indonesia. Mulai dari rumah adat, tarian daerah, senjata tradisional, dan pakaian adat. Itulah keanekaragaman budaya bangsa kita yang tersebar di berbagai provinsi. Demikianlah proses pembelajaran kita hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Kiranya apa yang kita pelajari dapat berguna untuk masa depan kita. Buat anak-anak Ibu, jangan lupa mengabsen dan mengerjakan tugasnya. Terima kasih.